kita semua. Yang terhormat Bapak Pemimpin Cabang Betun, yang terhormat Bapak Wakil Pemimpin Cabang Betun, yang saya hormati semua pejabat struktural Bank NTT Cabang Betun, dan yang saya kasihi seluruh karyawan yang hadir pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan melakukan penarikan door prize, tetapi sebelumnya kita akan memulainya dengan doa. Para petugas, bacaan syarat dan ketentuan penarikan door prize oleh petugas. Menurut rencana bisnis bank, bisnis plan tahun buku 2022 PT Bank Pembangunan Daerah Provinsi NTT dalam rangka pencapaian target dan mempertahankan dana pihak ketiga yang masih di bawah target anggaran, program spesial dana akhir tahun 2022 memperingati perayaan Hari Ulang Tahun Provinsi NTT ke-64, perayaan Natal dan menyambut Tahun Baru 2023. Maka dalam memanfaatkan momentum Hari Raya akhir tahun, diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat terhadap produk simpanan Bank NTT, yaitu dengan membuat program spesial dana akhir tahun 2022 Bank NTT, gebrakan Gembira Berhadiah Akhir Tahun, yang dibuat dalam bentuk kupon door prize akhir tahun 2022 gebrakan. Syarat dan ketentuan: yang pertama, kupon door prize berhadiah akhir tahun 2022 merupakan kupon berhadiah yang diundi pada masih di Bank NTT Kobran. Mekanisme kupon door prize sebagai berikut. Siap izin perintah. Kupon undian giro minimal 5 juta dapat 1 kupon. Tabungan minimal 2.500.000 dapat 1 kupon. Deposito kontrer minimal nominal 5 juta dengan jangka waktu 1 bulan 1 kupon, jangka waktu 3 bulan 2 kupon, jangka waktu 6 bulan 3 kupon, jangka waktu 9 bulan 4 kupon, jangka waktu 12 bulan 5 kupon, jangka waktu 24 bulan 6 kupon. Yang kedua, kupon door prize diberikan kepada nasabah yang melakukan pembukaan rekening baru atau setoran dana Fresh Fund pada rekening Fixity. Yang ketiga, semua dana setoran atas kupon tersebut tidak ditarik sampai pengumuman pemenang apabila terdapat rekening nasabah yang dananya ditarik sebelum pengumuman, maka kupon tersebut tidak diakui. Yang keempat, kupon door prize akan diundi di masing-masing kantor cabang Bank NTT pada tanggal 30 Desember 2022. Yang kelima, hadiah nominal setor non-tunai pada rekening nasabah. Yang keenam, 5 jenis hadiah untuk masing-masing kantor cabang sebelum pajak dengan rincian door prize yang pertama sebesar 3 juta rupiah, door prize yang kedua sebesar 2.500.000 rupiah, door prize yang ketiga sebesar 2 juta rupiah, door prize keempat sebesar 1.500.000 rupiah, door prize kelima sebesar 1 juta rupiah. Pajak kupon door prize sebesar 25% ditanggung pemenang. Keputusan pemenang bersifat mutlak dan tidak dapat dilakukan. Demikian pembacaan syarat dan ketentuan program spesial dana akhir tahun 2022. Dan dana yang dapat selama periode Desember ini sebagai berikut. Yang pertama, unit kerja cabang Betun. Total kupon 134 lembar dengan nominal 1.417.100.000 rupiah. Yang kedua, Capem B5 dengan total kupon 106 lembar dengan nominal 265.700.000 rupiah. Yang ketiga, Capem Kaputu, total kupon 99 lembar dengan nominal 253.500.000 rupiah. Yang keempat, kantor fungsional Boas, total kupon 81 lembar dengan nominal 242.400.000 rupiah. Yang kelima, kantor fungsional Koba 5 dengan total kupon 45 lembar
dengan nominal Rp114.500.000. Total keseluruhan 454 lembar kupon dengan nominal Rp2.293.200.000. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu penarikan kupon door prize yang akan dimulai dari juara kelima. Penarikan kupon juara kelima, penarikannya oleh Bapak Kepala Kantor Fungsional Bohas, Bapak Bilgun, kami persilakan. Saya bacakan nomor undiannya 022.dp.0106 atas nama Marcelina Hoar, alamatnya Wadimah. Bapak Kantor Cabang Pembantu Kaputu, Bapak Oktavian Kusnana. Nomor undian 022.dp.0311 atas nama Imelda M. Taolin Numponi dari Dia. Ya, oke. Oleh Bapak Wakil Pemimpin Cabang Betun, Bapak Jansen Stius Beret. Kepada Bapak kami persilakan. Nomor undian 022 DP 02228 atas nama Yosef Serang Makatahan.
Di sini. Oke. Siap. Pas. Pemimpin cabang Betun Bapak Iwan. Kepada Bapak. Dengan nomor undian 022 DP 0125 atas nama Marcelina Hoar Weliman. Di sini. Oke. Oke, pas. Salaman dulu. Pertama, tadi kita sudah sama-sama mengikuti ibadah syukur Natal menjelang akhir tahun dan juga menyongsong tahun yang baru. Beberapa pesan yang telah disampaikan oleh Bapak-Bapak Direksi kepada kita semua, kita telah mendengarkan, dan saya hanya ingin menegaskan kembali beberapa hal. Yang pertama, terhadap evaluasi kita. Evaluasi terhadap pencapaian target baik itu kuantitatif maupun kualitatif. Pencapaian kuantitatif, teman-teman sendiri di bawah arahan pimpinan unit sudah melihat berapa angka yang kita dapat dari yang seharusnya. Secara gabungan pada hari ini kita mengalami beberapa deviasi negatif, tapi tidak menyurutkan semangat kita karena masih ada 2 hari. Di laba kita posisi hari ini 22,1 miliar dari target 23 miliar, 23,7. Nah, kalau dalam waktu 2 hari ini, Sabtu maupun Minggu, ada setoran terhadap kredit macet, maka ada koreksi CKPM untuk mendapatkan laba. Yang pertama. Yang kedua adalah beberapa pos yang tadi sudah kita sempat lihat, termasuk di beberapa pos yang akan kita atur. Ada pencadangan juga, tadi pagi saya sudah lihat sekitar 54 juta lebih yang sudah kita cadangkan dari tahun lalu tidak terpakai. Kita akan pakai. Tapi saya berharap karena ada pencadangan ini, kita sudah hitung beberapa, tadi saya Pak Wakil dan Pak Teo sudah melihat untuk antisipasi kebutuhan di 2023. Salah satunya adalah kebutuhan untuk scanner, filing kabinet, untuk kita arsip nanti bisa berjalan dengan sempurna. Makanya beberapa penggunaan kita coba kita upayakan dari nature yang perbaikannya itu lebih panjang dan abadi, yaitu perbaikan NPL. Kalau pencadangan kan setelah itu kan dia akan tetap, setelah itu dia masuk cuma sebentar. Tapi kalau NPL kalau dia turun itu jauh lebih berpengaruh terhadap banyak hal. Yang kedua, terhadap beberapa, itu tadi yang pertama terkait dengan ketidakcapaian target. Yang kedua, ada juga pencapaian target yang cukup membuat kita senang. Ya, dari beberapa kita melihat progres perbaikan NPL baik di cabang maupun cabang, itu cukup menggembirakan, dan kita pikir untuk yang target berikutnya ini harus kita lebih baik lagi. Salah satu belum kita optimalkan yaitu gugatan sederhana GS. Saya sudah berikan surat kuasa kepada teman-teman di bawah officer dan juga Pak PCP Waliman dan tim. Sekiranya itu bisa kita gerakkan di 2023 nanti. Karena kita lihat juga selama ini Bapak yang selalu clear dari NPL, ada pergerakan ke Gol 3, bahkan mudah-mudahan tidak
tidak berpotensi ke Pulau 4. Di sisi dana, ini saya kira kita belum optimal di sisi dana. Silahkan kita melihat dengan baik. Tadi oleh direksi sudah menyerahkan mapping potensi yang sudah kita kirim ke sana. Karena kita berperan itu harus tahu arena, harus kuasai medan. Di sini potensi dana, di sini potensi kredit. Nah, sudah dibuatkan oleh kantor pusat, hasil data kita akan disampaikan dalam kesempatan pertama. Nah, kalau sudah ada potensi, tidak ada lagi alasan macam-macam. Karena di sini ada laut biru, di sini ada laut mati, laut merah, blue ocean di sini, red ocean di sini. Yang red ocean itu adalah yang persaingannya tinggi, yang blue ocean itu adalah yang persaingannya berat. Karena itu potensi-potensi ini harus dikuasai oleh kita semua. Harus dikuasai oleh kita semua. Harus memahami dengan baik. Terkait dengan program kualitatif, ada beberapa yang sudah kita jalani. Ada program pelatihan pengembangan SDM, ada program terkait dengan kerjasama dengan pihak ketiga, ada juga beberapa program seperti yang hari ini kita lakukan, ada gebrakan, ada nagi. Di bidang dana itu ada CMS, ada SP2D online, 9 pajak daerah, dan macam-macam. Semua yang inisiasi di cabang itu saya minta harus diterjemahkan terus ke Capek. Kalau pergerakan cabangnya lambat, Capek ambil alih saja. Silakan nanti disampaikan ke kita kasih ambil alih. Supaya biar cabang juga bisa tahu bahwa oh, kita memang tidak mampu. Karena memang sekarang semuanya kinerjanya terukur, mulai KPI, jadi tidak ada bilang si A tidak menyukai si B, pimpinan tidak menyukai si B. Terkait dengan corporate culture, budaya kerja. Saya minta teman-teman pahami tugas pokok dan tingkatkan koordinasi antar unit. Jangan terkesan satu unit, satu bagian itu superior dari yang lain. Jangan terkesan dia paling penting dalam semua organ ini. Semua itu saling melengkapi. Bangun koordinasi untuk saling melengkapi. Ya. Saya sudah pernah sampaikan tidak ada Superman, tidak ada Superwoman. Yang adalah seperti itu biasa diingatkan oleh Pak Teo untuk kita semua. Tadi ditegaskan oleh direksi lagi bahwa dan juga dalam renungan tadi bahwa kita ini bukan hanya 3K yang melapor, kerja, keluarga, kesehatan. Kita kesehatan itu dibutuhkan juga oleh bank, keluarga kita ini adalah keluarga Bang Teti karena paling banyak waktu kita di bank. Jangan ada saling menjatuhkan, jangan ada saling iri, jangan ada saling yang membuat suasana dan kondisi ini tidak baik. Harus kondusif. Tidak ada jalan keluar yang tidak bisa kita selesaikan. Pasti kita dapat. Tinggal bagaimana kita tinggalkan ego kita untuk saling komunikasi dengan baik. Kita dengan keluarga saja ini paling hanya pulang, masuk pintu, kamar tidur ganti, kamar mandi, meja makan. Itu saja. Ruang tamu jarang kita sini. Paling banyak kita di sini dari jam 7, jam 8 sampai dengan jam 11. Kita masih saling kayak begitu, kita menjadi satu kesatuan. Karena itu kekuatan tim kita 022. Saya ingin sampaikan 022 hari ini dengan transformasi itu sangat jauh berbeda. Teman-teman silakan cek dari Pak BCP Williman juga sudah sampaikan, dan juga ada teman-teman Bapak dari kepolisian. Kita bermitra dengan baik untuk pengamanan dan hal-hal lain. Demikian juga Bapak Ibu wartawan dan semua yang ada bersama kita. Kolaborasi kita itu makin baik. Silakan teman-teman cek bahwa kita memang menuju kepada sebuah transformasi budaya. Dan satu lagi untuk saya sampaikan kepada teman-teman, ada hal yang menggembirakan bagi kita. Hal-hal banyak yang sudah kita lakukan. Entah dari pihak ketiga, dari Pemda dan macam-macam yang kasih testimoni Pak Teo. Untuk Pemkab seluruh daratan timur, pengakuan bahwa kerjasama kita mendukung program pemerintah selaku pemilik bank tidak ada urusan dengan politik. Siapapun pemimpin di tempat ini adalah pemegang saham bank.
itu untuk daerah Timur kita masih dikatakan terbaik untuk cabang dibandingkan dengan Kabupaten Belu, Kabupaten TTU, Kabupaten TTS. Satu kebanggaan bahwa kita telah membangun mitra yang baik. Yang kedua, dari sisi laba, kami masih sampai saat ini masih di antara pemimpin cabang masih berdiskusi tentang hal yang membuat saya sampai tadi pagi sampaikan ke Pak ECG tidak akan masuk di akal. Cabang Atambua dengan posisi bagi debit kredit 487 ya, 487 miliar, labanya 14 miliar. Cabang Bajawa 407 miliar, labanya 14. Boko sama, kita sampai cek di Boko, sampai cek di komposisi dana, Bosofanya juga sama, terus sampai lagi ke di NPL, semua itu hampir sama. Antar kantor pinjaman diterima juga hampir sama. Sedangkan cabang Betung dengan kredit cuma 368,67 persisnya, kita mampu mencetak laba hari ini 22,1 miliar. Ini padahal kita sampai pikir ada sesuatu yang unik yang kita kelola di sini. Dan khusus untuk tahun ini kita belum bicara lagi nanti koreksi CKPN nanti yang sudah terbayar, ada beberapa yang sekitar proses, ada sekitar 400-500 masuk lagi. Berarti laba kita bisa 22,7, kita tidak ada biaya besar lagi. Nah, kalau dia posisi 22,1 miliar saja hari ini, berarti kita mengalami loncatan sebesar 4 miliar dari tahun lalu. Berarti teman-teman punya potensi sesungguhnya. Berarti semua di sini punya potensi, apalagi teman-teman anak muda, milenial, cepat dan tanggap. Itu berarti adaptasi terhadap perubahan itu tinggi. Tinggal kita membangun kepercayaan diri, membangun tim. Dan jangan lupa dari cabang Betung yang seperti ini telah menghasilkan pemimpin besar di bank ini. Termasuk posisi hari ini Pak Direktur dan karena itu teman-teman ini keluarga dari potensi untuk menjadi pemimpin besar. Karena diberdayakan dan dibesarkan di budaya yang telah memiliki jiwa. Jangan pernah tinggalkan dan hilangkan jiwa potensi. Jiwa pemimpin itu pasti terlatih. Karena pemimpin itu ada dua. Yang satu dilahirkan, yang satu dipersiapkan. Kalau dilahirkan, sampai kapanpun dia akan tetap seperti itu. Salah satu contohnya, misalnya Bapak Presiden kita, itu terlahir untuk menjadi pemimpin. Dibuat seperti apapun, beliau akan menjadi terlahir. Tapi itu satu di antara semua. Tapi pemimpin lainnya itu banyak dipersiapkan. Pastikan diri Anda dalam rel dipersiapkan. Bersyukur kalau Anda itu terlahir untuk menjadi minimal pemimpin dalam rumah tangga, memimpin dalam unit kerja terkecil. Setialah dan hal-hal kecil, maka saudara akan diberikan hal-hal besar. Kalau hal kecil saja belum, jangan bermimpi. Ya, kalau hal kecil belum sanggup, orang bilang 3 diri. Ingat diri, tahu diri, sadar diri. Ini mantan direktur utama kita yang juga adalah orang dari Malaka, Bapak Direktur Utama Bapak Edwardus Gresel. 3 diri. Kalau di sini akan melahirkan direksi-direksi bank ini. Minimal nyantol-nyantol teman-teman ini, kepala cabang, kepala divisi, kepala cabang bantu pasti akan percaya. Lakukan sesuai cabang. Yang berikut lagi, dalam tahun depan kita sudah akan membangun kantor yang baru. Dalam tahun 2023 tender sudah akan dilakukan dan mulai dengan Maret kita sudah akan melakukan tender dan kita doakan sama-sama. Doakan sama-sama. Groundbreakingnya 17 Juli 2020. Ya sudah konsultasi untuk tempatnya. Kalau itu jadi, kita cuma butuh 8 bulan. 8 bulan untuk kita tinggal di kantor yang berbeda.
Dan di situ nanti ditambah dengan interior, ditambah dengan furniture, ditambah lagi dengan gedung penunjang dan macam-macam. Teman-teman ini adalah menuju ke sana. Teman-teman akan punya percaya diri, punya fasilitas yang lebih lengkap. Karena itu kita mulai di 2023 dan punya optimis. Kesalahan dan kekurangan 2020 dievaluasi. Harus mempersiapkan sesuatu itu detail. Mengaji dan berkarya untuk Nusa Bangora melayani lebih risiko, dedikasi yang tinggi, hadirkan inovasi bagi tiap generasi. Bank NTT membangun masa depan. Kelompok penggerak ekonomi rakyat, gali potensi daerah, dikembangkan produktif, intermediasi bank optimal maksimal, meningkatkan PAD, Bangora sejahtera. Kami bertumbuh dengan sehat, kami Bank NTT, kami kuat dan terpercaya.